datang di episode perdana podcast Introspektif bareng Yayasan Hasnur Center. Aku Nada yang akan jadi moderator pada episode kali ini. Jadi episode kali ini kita akan berdiskusi santai terkait dunia magang, pengembangan diri, dan perjalanan karir anak muda. Nah, tema yang akan kita angkat hari ini adalah Beyond the Basic, layer benefit yang jarang dibahas dari internship Yayasan Hasnur Center. Nah, kalau mendengar kata magang, itu kan biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah terkait pengalaman kerja atau hanya sekedar menambah CV agar terlihat keren. Padahal magang itu banyak banget kan hal yang bisa didapetin di dalamnya, seperti pengembangan diri, terus juga relasi profesional, serta kesiapan diri kita untuk terjun langsung ke dunia kerja. Nah, serunya hari ini aku nggak sendirian loh, aku juga ditemanin dengan kakak-kakak keren ini yang merupakan alumni magang dari Yayasan Hasnur Center. Jadi kayaknya kita perkenalan diri dulu ya supaya saling tahu. Di sebelah aku ada Kanopi. Jadi Kanopi ini merupakan alumni MSIB batch berapa? Batch 3. Batch 3. Kemarin posisinya apa, Kak? Posisinya pre-service teacher. Posisinya kemarin pre-service teacher dan sekarang berkarir di Yayasan Hasnur Center juga ya, Kak? Iya, betul. Jadi apa, Kak? Jadi teacher juga. Jadi teacher juga. Oke, teacher apa, Kak? Teacher math. Math, matematika. Oh my god, keren banget ya, dari magang terus lanjut lagi karir menjadi teacher juga. Nah, terima kasih Kanopi. Kita beralih ke narasumber yang kedua, ada Kak Dika. Halo Kak Dika. Halo. Nah, Kak Dika ini kemarin alumni magang batch berapa? Aku alumni magang di MSIB batch 4 Batch kebetulan. 4? Di posisi project officer-nya Havex. Oke, project officer Apex, and then sekarang berkarir di mana, Kak? Kalau sekarang aku di Yayasan Hasnur Center juga, jadi partnership and marketingnya di BCTI, Business Communication Training Institute gitu. Wah, keren ya, dari Hasnur kembali ke Hasnur lagi. Mantap, terima kasih Kak. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir ada Kak Dendi. Halo Kak Dendi. Halo. Nah, jadi Kak Dendi kemarin ini alumni MSIB batch berapa, Kak? Aku kemarin alumni MSIB dari batch 3 dan lanjut ke batch 4 juga. Wah, 2 kali ya Kak. Kemarin posisi apa nih Kak? Kemarin posisinya 2 batch itu sama, administrasi keuangan juga. Dua batch administrasi keuangan dan sekarang juga menjadi tim profesional dari Yayasan Hasnur Center. Jadi apa Kak? Sekarang di bagian finance administratornya di Havex juga. Wah, sama ya. Jadi saling berkaitan dari magang dan sekarang pun karirnya juga sama. Keren banget untuk ketiga narasumber kita ini. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi pembahasan. Mungkin nanti bisa saling bergantian aja ya Kak untuk menjawabnya. Oke, yang pertama yang aku penasaran nih, kira-kira selama magang apa sih hal yang paling berharga dari kakak-kakak keren ini dapetin selama magang di Yayasan Hasnur Center? Kira-kira bisa dikasih tahu nggak nih Kak? Siapa dulu? Ayo, siapa dulu yang mau? Dari Kak Dendi. Dua batch soalnya. Dari aku pengalaman berharga yang pastinya pengalaman ya. Karena yang kita tahu juga di program magang batch 3 dan 4 salah satu program magang bersertifikat yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, yang dimana programnya ini kan yang kita tahu sekarang sudah nggak ada lagi kan ya. Jadi ngerasa kayak beruntung aja gitu, sempat ngambil 2 kesempatan, nggak melewatkan satu kesempatan. Jadi awalnya bimbang untuk mengambil 2 batch karena kan banyak pertimbangan di kuliah, harus ngejar skripsi dan lain-lain. Tapi aku mikir kalau cuman stuck di sini doang mau jadi apa. Jadi aku pikir kayak pengalamannya itu sangat berharga sih, bukan hanya soal magangnya aja, tapi dalamnya kita belajar dari scale up diri kita sendiri, bukan cuman fokus pada satu hal saja, namun bisa belajar banyak hal. Keren sih. Oke, kira-kira ada lagi kalau Kakak Dika atau Kak Novi gimana tuh? Kak Dika? Waduh ya, agak thank you banget. Kalau aku sendiri sih, kalau pengalaman ya kebetulan karena kemarin itu di project officer-nya Havex dan kemarin itu pas bertepatan bareng
barengan juga sama Dendi di batch 4. Kebetulan itu kita lagi ada program POP ya, itu apa sih namanya POP? Program organisasi penggerak. Oh iya, nah intinya itu pelatihan untuk guru-guru lah ya, gitu, kita pengimbasan gitu. Nah kalau terkait pengalaman sendiri itu pertama aku terkait teamwork ya, itu karena aku satu tim berlima gitu, terus kita bagi-bagi kerjaan biar kita ngerasain gitu kalau satu orang aja nggak maksimal gitu akan mempengaruhi performa satu tim gitu. Kemudian kalau terkait komunikasi itu komunikasi tim ke mentor juga pun termasuk ke peserta pelatihan gitu, karena kan peserta pelatihan ini pada lumayan ini ya, lumayan senior ya gitu, hitungannya guru-guru yang udah lumayan senior gitu. Jadi kita ya lumayan harus bisa menyesuaikan gaya obrolan lah ya gitu, karena mungkin waktu itu masa kuliah gitu yang biasanya ngomongnya santai atau ibaratnya lebih sering sama teman sebaya gitu, kita jadi coba lebih coba bisa menyesuaikan aja sih gitu. Kalau pengalaman lebih ke sana sih. Oh iya, keren ya, berarti banyak kok pengalaman yang didapat juga selama magang ya Kak. Keren betul sekali. Oke, terakhir Dari aku ya. Aku nih diapit sama Hapex. jadi ini berbeda ya, Hapex Aku dari GIF sendiri ya. Dan tadi kan katanya juga dari Kak Dika sama Kak Dendi kan berhubungan sama teachers juga kan, Iya. dari GIFs juga. Nah, aku dilatih sama mereka-mereka. Oh iya, jadi mereka ini trainernya. Iya, dan trainernya mereka nih anggapannya. kakaknya sebagai penerusnya ya. Betul. Nah, kalau pengalaman sendiri kan pengalaman berharga ya. Iya, betul. Nah, pengalaman berharga sendiri itu ya meskipun aku sebenarnya batch 3 aja ya, cuman ya awalnya itu cuman kayak mau nyoba aku males di perkuliahan gitu. Pengen nyoba di yang bener-bener kerja di perusahaan gitu langsung. Dapetnya kan di sini gitu di batch 3. Terus lebih ke manajemen waktu sih. Iya. Jadi kebetulan banget kan dulu itu pas kuliah di semester 6 itu sebenarnya udah tahu ada yang namanya program MSIB. Di batch 2 kalau nggak salah itu baru taunya. Cuman kemungkinan karena di prodi itu nggak terlalu dikenalkan sama kami, jadinya telat daftar yang batch 2, padahal pengen daftar dari batch 2 terus lanjut lagi. Iya, lanjut lagi batch 3 gitu. Terus karena nggak bisa daftar, jadinya daftar di batch 3 lah. Nah, batch 3 ini juga kan berawal karena nggak pengen cuman kuliah doang gitu. Karena kan di perkuliahan sendiri itu ya aku tuh taunya cuman paling belajar, ngerjain tugas, ujian, ya gitu-gitu aja gitu. Apalagi kan kalau misalnya di posisi guru sendiri, di kampus itu kan ada yang namanya kalau di yang lain tuh namanya kan KKN gitu ya. Nah, kalau di kami tuh ada yang namanya PPL. Nah, jadi males ikut PPL-nya, mending ikut magangnya coba ya. Jadi dan kebetulan juga waktu itu kan di semester 7 masuk batch 3, semester 7 itu juga masih sambil ngerjain skripsi gitu. Ya, jadi dari situnya pengalaman berharganya, sambil ngerjain skripsi, sambil magang juga. Jadi ngatur waktunya yang paling berharga itu buat aku. Gitu sih. Iya, betul. Berarti kakaknya bisa time management gitu ya. Betul. Nah, sangat menarik ya dari ketiga pengalaman berharga ini. Jadi bisa disimpulkan magang itu kan nggak cuman ibaratnya magang itu bisa menjadi pengalaman berharga untuk kalian tumbuh dan berubah. Nah, aku penasaran nih, kira-kira setelah magang ada nggak sih dari magang itu yang membuat kalian berubah sudut pandang atau cara pandang kalian terhadap dunia kerja secara langsung? Kan misalnya sebelum magang kalian itu masih belum ada bayangan tuh tentang dunia kerja, tapi setelah magang kira-kira ada nggak sih yang membuat cara pandang, sudut pandang kalian itu berubah terkait dunia kerja? Aku penasaran di situ sih Kak, kira-kira ada nggak perubahan? Ada pasti ya. Yang guru dulu deh. Oh yang sini lagi, kita dari sini lagi ya. Apa ya? Mungkin ini aku membandingkan dari pas waktu kuliah terus pas menginjakkan kaki di dunia magang. Iya, gitu. betul. Nah, kalau menurut aku sih lebih ke kalau di pekerjaan itu kan ada yang namanya profesionalitas. Betul. Nah, jadi aku menggarisbawahi di profesionalitasnya itu. Nah, kalau di perkuliahan mau gimana pun aku ngerjain tugas, terus
Terus kalau misalnya aku males ya udah aku males, aku nggak ngerjain tugas Iya. gitu. Terus aku kalau misalnya lagi nggak pengen ngomong sama orang atau lagi bad mood lah anggapannya, ya udah aku bad mood dan aku sesuai sama diri aku gitu. Kalau di perkuliahan ya udah, karena kan sepantaran kita aja sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya udah di dunia magang atau Dunia kan kerja. ya dunia kerja, kalau dunia kerja, nah profesionalitas itu harus banget dijaga. Karena karena kebetulan kan aku juga seorang guru ya, yang mana kalau misalnya lagi nggak mood atau misalnya lagi aduh aku lapar, aku nggak mood, aku nggak mau ngajar atau apa, nggak bisa. Ya, betul. Iya, sama juga sama rekan kerja. Kalau sama rekan kerja ya mau gimana pun yang namanya satu ruangan ya harus profesional gitu. Kalau misalnya ada kerjaan ya ngomong dan segala macam, meskipun ada benci-bencian atau apa gitu ya, tapi Iya, kan nggak betul. bisa. Nah itu sih yang aku sadarin dari lingkungan kerja. Kalau misalnya lingkungan kerja kita nggak bisa sembarangan yang namanya leha-leha dengan tugas dan lain sebagainya gitu. Ya udah, kalau misalnya bercanda semestinya. Kalau misalnya agak nggak suka ya udah nggak suka semestinya aja. Cuman tapi kalau misalnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada gitu. Gitu sih Kak. Wah, keren ya. Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan ya. Jadi misal sebelum magang, cara kakak itu ya selayaknya kita anak remaja. Kalau misalnya kita bad mood ya udah diem aja gitu, bad mood. Terus kalau misalnya sekarang sudah magang atau semenjak magang sudah harus bisa membedakan yang mana profesional dan yang enggak. Jadi nggak bisa tuh selalu mengaitkan yang kita di perkuliahan dengan yang di magang. Karena kalau misalnya kita sudah bekerja, kita nggak bisa seenaknya aja seperti kita mahasiswa pada umumnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga profesionalisme itu. Keren sih Kak dari pengalamannya. Kalau misalnya selanjutnya nih siapa lagi? Oh, mau ke Radika lagi. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tadi Cara sudut pandangnya. pandang Oh, oke. sebelum magang dan sesudah magang, sudut pandang yang berbeda. Oke, sedikit konteks gitu ya, aku kuliah di pendidikan bahasa Inggris juga sebenarnya gitu. Kemudian sedikit cerita, kalau kemarin itu magang juga sebenarnya karena resah gitu ya, karena dosen pembimbingku hilang-hilangan gitu. Jadi daripada aku nunggu 1 semester nggak ngapa-ngapain, mending aku magang gitu kan. Nah, kemudian aku magang di Avex kebetulan jadi project officer gitu ya, yang ternyata sebenarnya nggak ada relate sama sekali ke jurusan aku di kuliah gitu. Karena kan kalau di kuliah di pendidikan mungkin Kak Novi tahu juga kita dituntut menjadi guru banget ya gitu ya. Betul sekali. Udah, terus ya dari cara berpakaian, cara berpikir, cara berbicara dan yang lain-lain gitu kan. Nah, sedangkan di Avex sendiri itu lembaga pendidikan yang informal ya, bukan non formal, informal gitu. Karena kan sebagai pendamping kan buat guru-guru gitu. Dengan status lembaga untuk kependidikan yang informal gitu ya, sebagai lembaga pelatihan untuk guru, tentu budaya yang ada pun beda juga gitu kan. Kalau aku sih lebih banyak terkait adaptasi gitu ya. Pertama terkait teamwork gitu. Kalau di kuliah di pendidikan itu sebenarnya kalau aku kerja kelompok itu jarang gitu ya, khususnya di bahasa Inggris gitu. Karena ternyata di dunia kerja sendiri itu teamwork itu penting banget gitu, khususnya di posisi project officer aku kemarin gitu ya. Karena kalau misal aku pengen kerjain sendiri cepet bisa aja gitu, tapi kalau aku pengen kerjainnya lama, panjang gitu ya, dan sustainable kita bilangnya itu better bareng tim gitu. Nah, kemudian tadi terkait adaptasi juga lebih ke arah ini sih, gimana kita baca situasi gitu. Jadi gimana caranya kita bersosialisasi sama teman gitu, sama mentor gitu, sama rekan kerja yang lain, atau mungkin bisa kita bilang partner kerja yang kita belum punya kepentingan tapi kita ada kepentingan buat ngobrol gitu kan. Ya bisa-bisa ngebawa diri sih sebenarnya, termasuk juga profesionalitas yang dibilang Kak Novi tadi gitu. Karena masuk dunia kerja itu nggak kayak ada kuliah ya gitu, yang hari Senin masuk jam 9, hari Selasa masuk jam 8 gitu. Atau kalau mau skip kelas suka-suka aja gitu. Karena kita ada profesionalitas, kita harus bisa jaga ini sih, jaga ritme, jaga pacing juga gitu, untuk ya seenggaknya datang nggak telat gitulah, pulang juga pulang juga nggak duluan gitu kan, pulang tepat waktu lah ya, kayak gitu.
profesionalitas sama adaptasi sih. Ya, berarti intinya tetap harus mengikuti peraturan dari perusahaan ya kan? Benar. Oke, keren sih Kak. Oke, jadi gitu dari Kak Dika. Nah, kalau misalnya dari Kak Dendi yang terakhir, Mungkin dari berbagai sudut pandang sudah diwakili sama Kak Novi dan Kak Dika. Bahwasannya saya setuju tadi bahwa profesionalitas kita khususnya sudah di dunia industri seperti ini, kita dituntut untuk lebih dewasa, tidak menye-menye lagi seperti kita saat mahasiswa. Kita bisa bangun siang kadang dan lain-lain, tapi kita dituntut untuk bisa ya mengatur time management kita lebih baik lagi, lebih open minded lagi, lebih bisa memahami situasi dan kondisi sekitar. Dan juga ini sih benar kata Mbak Novi tadi, kita nggak bisa membawa ego kita ke lingkungan kerja. Kita harus memahami situasi dan lingkungan sekitar. Mungkin rekan kerja lagi gimana, kita harus bisa membawa diri lah. Kita nggak bisa nurutin ego kita sendiri. Jadi lebih dewasa lah kita di dunia kerja ini, lebih dipaksa untuk bisa profesional. Itu sih tadi sisanya sudah diwakilin sama Kak Dika dan Kak Novi. oh, berarti kurang lebih aja ya sama yang lain. Memang seperti itu ya dunia kerja, dan di luar dunia kerja dunia kerja dan selain gimana sih kata-katanya? Maaf Kak. Nah, jadi itu dari Relax. Oke, terima kasih Kak Dendi, Kak Dika, dan Kak Novi untuk jawabannya. Jadi itu jawaban mereka terkait cara pandang sebelum dan sesudah magang. Nah, aku juga mau tanya, kan itu sudah tadi terkait cara pandang. Sekarang gimana sih Kak, sebelum dan sesudah magang itu ada nggak perubahan dalam diri Kakak? Tadi kan baru sudut pandang. Nah, kalau ini aku mau tanya terkait kepribadian lah Kak. Kepribadian kakak-kakak ini dari sebelum magang dan sesudah magang itu kira-kira ada yang berubah nggak Kak? Dan kalau berubah itu kira-kira di bagian apa ya Kak? Itu sih. Ada yang mau jawab Pak? Ini kita sambil santai aja sih Kak. Kayak kalau misalnya mau saling nambah-nambahin gitu nggak apa-apa, nggak satu-satu gitu nggak apa-apa Kak. Kalau mau sekalian diskusi aja, sharing dari sebelum magang dan sesudah magang gitu. Kalau berubah sebelum dan sesudah, mungkin kalau sebelumnya itu lebih ke ini sih gimana ya menyampaikannya? Komunikasi. Wait me blank guys. Wait me blank. Duluan dik. Nah, kalau aku ini percaya diri gitu, yang berubah gitu, karena kita kan magang dituntut profesional juga ya, khususnya di yayasan gitu, karena pengalamannya juga udah profesional, terus juga bebannya sama juga gitu ya, beban magangnya juga bukan yang sorry itu saya kayak pengalaman orang banyak di luar gitu yang mungkin sekedar ngebantu fotokopi atau yang lain gitu ya, quote on quote ya, sorry. Kalau di yayasan sendiri kita sih sebenarnya dituntut untuk kerja sama kayak karyawan sebenarnya gitu untuk pengalamannya. Jadi setelah punya pengalaman itu aku punya rasa pede gitu kan, percaya diri yang udah lebih mateng lah gitu ya. Tapi bukan berarti sombong ya gitu. Percaya diri itu dalam artian lebih kita yakin kita bisa bawa diri gitu kan, kita yakin bisa untuk punya kapasitas sesuai dengan yang kita punya gitu, karena pada akhirnya kan di dunia kerja kita juga nunjukin value kita sendiri gitu ya, karena di interview pun pasti ditanya gitu kan, apa yang bisa kamu kontribusikan ke perusahaan gitu kan. Kalau kita udah punya pengalamannya, kita udah punya caranya gitu, percaya dirinya pasti naik gitu. Nah kalau aku lebih kesana sih gitu. Wah, keren sih Kak. Jadi yang sebelum magang itu rasa percaya dirinya masih kurang, tetapi setelah magang mungkin karena sudah dituntut untuk profesional, jadi rasa percaya diri itu tumbuh ya. Jadi itu guys, kalian kayaknya harus ikut magang ya supaya rasa percaya diri kalian juga tumbuh gitu loh. Oke, ada mau yang nambahin atau kita ganti question? Mungkin nambahin sedikit ya. Oke, Tadi ada lanjut. hubungannya sama percaya diri kan. Setuju banget sih sama Kak Dika tentang percaya diri. Nah,
Terus ada hubungannya percaya diri ini sama kemampuan komunikasi. Nah, jadi menurut aku sendiri sih ya, kalau misalnya dulu itu agak malu-malu, agak gugup-gugup gitu kalau di depan umum ngomong dan segala macam kan. Cuman karena di magang ini, karena kita kan tadi dituntut juga bekerja seperti karyawan seperti yang lain juga, nggak dibeda-bedakan, jadinya kami punya pengalaman yang sama juga yang dirasakan sebagai karyawan. Jadinya untuk kemampuan komunikasi sendiri, menurut aku sih kalau di aku sih agak meningkat gitu. Kalau di magang sendiri kan kita dituntut buat ngomong sama banyak orang, entah nanti ada kerja sama orang luar, ada kerja sama juga sama, contoh aja nggak usah orang luar dari GIPS ke Haptex aja itu kan ada kerja sama. Dan itu juga pasti melatih kemampuan komunikasi. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Novi. Kak Dendi itu mau tambahin juga? Setuju sih. Dari awalnya baru sadar juga, dan memang sebelum sama sesudahnya tuh ngerasain dari segi percaya dirinya benar. Yang dari awalnya ngerjain apapun itu takut, kayak ragu-ragu, takut salah, takut dimarahin, takut keliru atau dan segala macam. Tapi dari situ kita belajar bahwa memang di situ prosesnya kita mulai dari belajar bersosialisasi, berdiskusi, teamwork. Dari situ mungkin itu yang aku rasain dari sebelum dan sesudah. Kita bisa lebih membangun jejaring sesama rekan kerja gitu untuk berbagi brainstorming dan lain-lain. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya, kalau sebelum magang rasa percaya dirinya masih kurang, terus komunikasinya juga masih terbatas ya, mungkin cuma sekedar lingkup pertemanan atau sama dosen atau cuma presentasi biasa aja. Tetapi setelah magang, kan di magang itu kita juga harus seperti karyawan juga, yang mana kita juga akan melakukan kolaborasi antar unit. Nah itu juga melatih kita untuk lebih percaya diri dan melatih komunikasi kita, betul sih. Nah oke, jadi aku mau beralih nih kan tadi kita sudah dari hitungannya tadi perubahan diri ya. Nah, aku mau beralih ke bergeser lah kita. Aku mau tanya sama kakak-kakak ini. Pas awal magang, kira-kira ada culture shock-nya nggak sih Kak? Yang kan awalnya cuma mahasiswa biasa, terus tiba-tiba magang yang terjun langsung ke dunia kerja, yang juga kerjanya seperti karyawan, itu ada nggak yang membuat kalian shock? Oh ternyata kerja tuh gini ya, oh dunia kerja tuh gini ya. Itu kira-kira ada nggak sih Kak culture shock-nya? Oke, mau dari siapa lagi? Boleh ya? Oh boleh, dari Kalau culture shock karena aku pertama kali ke lembaga ini, ke Yayasan Center, yang paling awal bikin culture shock itu lingkungannya. Karena di sini aku rasa dari pengalaman aku sebelumnya di sini kekeluargaannya sangat hangat, sesama rekan kerja itu suportif, dan aku belajar bahwa di yayasan ini bekerja itu bukan hanya untuk hasil ketiplek proyek selesai tok gitu. Tapi aku juga belajar bahwa di sini kita belajar untuk melihat nilai dari sebuah pekerjaan yang kita kerjakan yang bermanfaat bagi sekitar. Karena tagline kita sendiri kan innovate to impact, yang dimana pekerjaan kita itu memberikan dampak yang diharapkan memberikan dampak luas bagi bukan hanya untuk internal maupun juga untuk eksternal. Jadi culture shock-nya itu lebih ke ini nih kayaknya lingkungan kerja yang pas buat aku gitu. Karena memang melihat dari pengalaman sebelumnya, memang di sini aku rasa sebuah program sosial yang pertama kali aku pelajari itu di sini. Jadi banyak banget dapat insight baru, ilmu baru. Jadi di situ sih mungkin culture shock-nya dari lingkungan kerjanya. Oke, jadi culture shock-nya Kak Dendi itu ya karena lingkungan kerjanya sangat suportif ya Kak. Terlihat dari beliau 2 batch magang di Yayasan Hasnur Center. Berarti memang seenak itu ya kalau kerja di Yayasan Hasnur Center. Mantap sih. Kalau misalnya kakak 2 ini ada mau menambahkan juga? Atau sama seperti Kak Dendi? Sama. Ya memang Yayasan Hasnur Center itu lingkungan kerjanya sangat positif sih, dan aku pun sebagai anak magang juga sangat merasai kepositifan dari lingkungan tersebut. Iya, oke. Ada yang mau tambahkan lagi Kak? Sudah? Sudah. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan sudah ada sedikit menyinggung terkait kolaborasi antar unit ya. Nah, aku seperti yang kita tahu di dunia kerja
kolaborasi atau relasi itu kan sangat penting banget ya, gak cuma di saat sekarang tapi juga untuk di masa depan. Nah, aku mau meminta tips buat kalian yang dari awalnya alumni sekarang dan yang awalnya alumni sekarang menjadi tim profesional. Aku mau tanya, kira-kira ada tips nggak sih terkait menjaga relasi hubungan yang baik antar sesama karyawan seperti itu? Jangan macam-macam aja sih kalau udah. Jangan macam-macam Gimana ya? aja. Kalau dari aku mungkin, kalau dari aku mungkin ini sih, kita tahu batasannya, kita punya benefit atau kita punya value, kita bisa jaga nama kita tahu batasannya, itu sudah cukup sih menurut aku untuk menjaga relasi. Apalagi kalau kita punya manfaat kan buat rekan yang lain, pasti itu orang bakal stay, bakal mau kerja sama-sama kita, itu sih. Mungkin itu. Kalau menurutku beda unit, beda budaya ya sebenarnya gitu. Kalau mungkin di Gibbs, Havex, BCTI itu budayanya beda-beda gitu. Kalau aku sendiri nggak cuma di BCTI ya, karena aku juga sebagai partnership itu sering keluar gitu ya, sering kerja sama pihak luar gitu. Itu gimana jaga relasinya sebenarnya, pertama jangan macam-macam aja gitu. Maksudnya ya kita kerja profesional, kita kerja apa adanya gitu, jangan ada yang ibaratnya embel-embel nanti nanti kita lebihin lah gitu, atau nanti kita kasih hadiah boleh gitu ya kalau untuk sesama rekan kerja, tapi ya udah sebagai say thank you aja gitu. Takutnya kan ada orang yang tersinggung juga gitu. Kemudian kalau aku sih lebih coba kenali personalnya gitu, tapi nggak yang sedalam itu ya gitu, karena nggak menutup kemungkinan atau aku pun nggak mengindahkan kalimat orang yang bilang kalau rekan kerja cukup di tempat kerja gitu. Aku cukup setuju dengan hal itu gitu, tapi kadang untuk kita bisa bonding lebih akrab sama teman-teman kerja gitu, kita perlu tahu sedikit juga gitu terkait backgroundnya dia apa gitu, atau sekedar nanya dia jurusan apa gitu, atau kenalan sama siapa, atau follow-followan IG gitu kan. Biasanya kalau di IG ada ini ya, ada mutualannya gitu kan, kenal segini enggak gitu. Seenggaknya biar ya kalau duduk berdua gini lagi nunggu obrolan ngalir aja sih gitu. Kalau dari aku tambahan, nggak tahu nih agak panjang atau agak pendek ya. Kalau relasi sendiri ya, menurut aku ya relasi itu bahasa lembutnya dari orang dalam. Jadi kan biasanya ada nih kayak di sosial media itu kan lewat ada menawarkan lamaran pekerjaan dan segala macam lowongan pekerjaan gitu. Terus ada beberapa netizen biasanya yang kayak bales, wah nggak diterima nih, paling orang dalam yang menerima dan lain sebagainya. Sebenarnya sih aku setuju ya sama statement itu, yang mana adanya orang dalam. Cuman maksud dari orang dalam di sini adalah relasi yang kita dapat ketika kita melakukan magang atau ketika kita melakukan kerjasama sama perusahaan gitu. Bukan berarti orang dalam yang tadi kata Kak Dika yang kita kasih sesuatu atau kita bayar sesuatu, bukan gitu. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang selama ini kita kenal atau yang mengenal kita di lingkup pekerjaan. Bahkan di magang sendiri, sebenarnya kan kalau di magang sendiri aku dulu emang dari dulu itu kan pengennya dapat pengalamannya kan, dapat pengalaman dan pastinya juga dapat relasinya. Relasinya bukan berarti hanya teman-teman sepantaran alias teman-teman magang saja, tapi juga dari para pegawainya yang lain. Nah benar tadi apa yang disampaikan sama Kak Dika sama Kak Dendi juga, lebih kepada cara kita bersikap sih. Di mana ketika kalau aku sendiri kan karena berhubungan sama di Gibbs, berhubungan sama guru, dan otomatis kan rekan kerjanya juga guru-guru, dan kebetulan juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama guru dan juga bersama siswa gitu di sekolah. Jadi kalau misalnya ada kegiatan dulu itu pas lagi magang, ya ada kegiatan apa diikutin. Kalau misalnya ada kegiatan ini diikutin. Ya meskipun dulu aku beranggapan bahwa ya udahlah ikutin aja, toh aku magang cuma beberapa bulan gitu. Nah dari situ ternyata itu menghasilkan keuntungan gitu. Ada keuntungan tersendiri buat aku. Ternyata ketika kita ikut kegiatan-kegiatan, meskipun awalnya kita males ikut kegiatan, kan kita nggak dibayar atau apa gitu kegiatannya, tapi ya udah ikutin aja. Oh ternyata itu nambah pengalaman, nambah relasi, dan alhasil jadi kenal lebih banyak orang gitu. Meskipun kita nggak yang
secara resmi kenalan sama satu-satu pegawainya atau nanya satu-satu gimana cara masuk sini atau apa, nggak gitu. Tapi entah kenapa secara alamiah gitu ya, tiba-tiba kita bakalan jauh lebih kenal dengan para pegawainya, kegiatannya, dan dari situ juga kita dapat keuntungan nanti bakalan diajak ke kegiatan-kegiatan lainnya, terus lanjut ke posisi yang posisi yang sekarang. Bahkan kalau boleh cerita ya nih, dulu itu kan di batch 3 itu dimulai dari Agustus sampai Desember 2020. Nah, dimulai dari Agustus sampai Desember itu kan. Otomatis Desember kan udah kayak ya perpisahan lah, anggapannya perpisahan, dan udah nggak magang lagi gitu di sini kan agak sedih juga ya, kayak mau lanjut lagi. Tapi kemarin tuh karena aku udah semester 7 udah skripsian, jadi anggapannya kayak aduh kalau lanjut lagi nih dimarahin sama dosen gitu. Cuman kebetulan banget dari direktur yayasan kita sendiri itu kemarin ada mencetuskan program calon guru muda inovatif itu CGMCI, itu dari Hapex juga kan itu. Nah itu yang dicetuskan, dan alhamdulillahnya kami yang pre-service teacher itu, yang pemagang di batch 3 yang pre-service teacher itu diajak untuk bergabung. Jadi kami batch 1-nya kemarin. Nah dari situ kayak aku menyadari bahwa wah ternyata untung banget ya, ternyata kalau misalnya magang di sini dan akhirnya malah ditawarin buat lanjut untuk kerja di anggapannya kontrak atau freelance gitu sebutannya di Hapex juga di 2024-nya gitu. Jadi dari situ untungnya kalau kita punya relasi di yayasan, terutama di yayasan ini. Itu sih, terima kasih, mohon maaf agak panjang. Sangat memberi insight yang luar biasa sih Kak. Nah jadi berarti dari kita menjaga, hitungannya seperti kita menjaga diri untuk tidak lewat batas selama magang, itu membangun relasi di dunia kerja, yang mana relasi itu bisa digunakan ketika kita memang membutuhkan. Contohnya seperti ya tadi kata yang sudah dibilang sama Kak Nopi, kayak misalnya ada info kerjaan. Nah yang pasti yang dikabarin yang lebih utama itu ya kenalan-kenalannya itu kan Kak, sebelum ke orang lain yang luar pasti yang ditawarin terlebih dahulu ya kenalan terlebih dahulu, baru kalau misalnya sudah selesai ngabarin yang kenalannya itu baru ke yang lebih luas lagi. Nah jadi itu pentingnya kita untuk menjaga relasi supaya kita juga mendapatkan benefit dari relasi profesional itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kan tadi sudah membahas yang relasi, dan itu benar-benar sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, aku juga mau tanya nih, sekarang kita bahas sedikit tentang gimana magang ini bisa jadi awal karir kalian. Awal karir kalian. Contohnya seperti Kak Dendi yang memang dari magang itu sudah terkait administrasi keuangan, terus sekarang bekerja sebagai staff finance, atau seperti Kak Dika yang awalnya bukan dari bidang project officer terus tiba-tiba jadi partnership. Kira-kira gimana sih magang itu bisa jadi awal karir kalian? Kalau aku sih karena kemarin itu waktu di Hapex itu karena sering kolaborasi ya sama unit-unit lain, jadi aku kenal sama anak magang tuh, hampir satu angkatan tuh aku kenal semua gitu kan, khususnya yang area gips ya gitu. Kemudian BCTA itu memang waktu itu di area gips juga gitu, di ruang partnership sekarang kalau tahu yang di kaca di bawah. Oh iya gitu. Itu dulu aku punya teman di BCTI gitu, kemudian ya udah selesai magang segala macam lah ya, udah lulus gitu, kita temenan baik segala macam, akrab gitu kan. Sampai ternyata BCTI ada buka lowongan gitu. Setelah BCTI buka lowongan aku iseng apply sih sebenarnya, maksudnya coba deh di yayasan gitu kan, siapa tahu keterima gitu kan, ya namanya fresh graduate ya gitu kan. Coba cari kerja gitu. Ternyata setelah aku tanya-tanya kemarin itu sempat ada background checking juga gitu kan, wajar ya kalau recruiter atau user nyari background checking gitu. Nah plus poinnya kalau aku bisa bilang karena udah pernah magang di yayasan, kenal temen yang juga magang di yayasan,
dari user aku sendiri itu nanya-nanya ke temanku gimana sih orangnya gitu kan. Kemudian juga mungkin memvalidasi ke mentorku yang dulu gitu ya di HFX gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi bisa dibilang terkait referral dan nama baik, kemudian juga itu tadi kayak kita bahas sebelumnya relasi gitu, itu berpengaruh sih kalau buat aku karena tadi magang di yayasan, berkarir di yayasan, ada background checking, aman gitu segala macam, terus ya alhamdulillah di sini sekarang gitu. Oke, jadi itu awalnya kayak tuh awalnya cuma dari magang, terus karena relasinya tadi terbentuk dengan baik dan akhirnya itu menjadi titik awal karir dari Kak Dika untuk melanjutkan karirnya di Yayasan Hasnur Center. Berarti benefitnya benar-benar berasa banget ya Kak, dari magang sampai karirnya jalan lanjut terus. Itu ya awal mulanya bisa dibilang dari magang tadi itu ya. Betul. Karena ada background checkingnya itu ternyata terus juga dari validasi memang baik dan itu menjadi awal mula karirnya Kak Dika. Wah, sangat ini ya, magang itu benar-benar sangat powerful sekali. Kalau Kak Dendi gimana? Yang memang dari awal sudah admin keuangan lanjut ke finance. Oke, sebenarnya kan dari magang ini kan aku juga gak expect, awalnya juga nyoba-nyoba kan. Coba keluar zona nyaman. Jadi awalnya aku mindsetnya cuman kuliah, ya udah selesai kuliah, selesai. Nggak ada pikir mau nyoba program-program di luar kampus tuh nggak ada sebenarnya. Jadi aku berusaha untuk melawan itu, keluar dari zona nyaman. Ya udah aku akhirnya rezekinya di sini. Ya berusaha semaksimal mungkin aja sih memberikan effort yang bagus, loyalitas kita terhadap kerjaan. Ya bangun aja sih, bangun branding bahwa kita memang benar serius gitu. Kita di sini memang benar-benar serius mau belajar, mau berpartisipasi aktif, mau terlibat, mau berkontribusi lebih. Jadi nggak expect juga sebenarnya untuk bisa lanjut. Tapi memang untuk lanjut ke magang batch 4 tuh memang aku mikir bahwa kesempatan gak datang 2 kali gitu kan. Jadi udah manfaatin, aku ambil resikonya, ternyata memang jalannya seperti itu. Kemudian dapat tawaran untuk lanjut. Ya udah, mungkin itu adalah buah yang aku petik dari apa yang aku lakukan. Betul sekali. Itu sih. Keren banget ya guys. Cuman berawal dari magang ternyata jadi karir untuk selanjutnya. Kan Nopi ada mau yang ditambahkan atau sama? Sebenarnya kurang lebih sama dengan Kak Dendi ya. Kan tadi katanya berawal dari coba-coba katanya. Nah, kalau dari aku sendiri itu lebih kepada pakai prinsip jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Jadi nyambung cerita yang relasi tadi sih sebenarnya kan, karena ditawarin buat lanjut di HPX, di freelance HPX gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja deh, ambil dulu gitu di bulan Januari sampai akhirnya berlanjut ke bulan Maret, terus ternyata kontraknya dilanjut lagi sampai bulan Juli gitu. Nah, cuman itu posisinya karena di semester 8 otomatis udah sibuk banget lah anggapannya, mempersiapkan sidang, persiapkan lain-lain gitu, mau wisuda lah kan, pikirannya kayak ya udah kan mau wisuda gitu. Cuman karena kesempatan tadi kata Kak Dendi ada kesempatan, ya udah kita ambil gitu. Jadi ya udah aku lanjut ambil kan. Cuman karena udah ngerasa aduh ini beneran gak ya dilanjut lagi karena kan udah mau wisuda gitu, banyak persiapannya. Ternyata ini nggak tahu ya, nggak tahu apakah emang takdirnya atau gimana, tiba-tiba dari Yayasan Hasnur, terutama dari GIPS itu datang ke kampus, ada yang namanya walk-in interview. Nah, jadi aku ikut walk-in interview itu di kampus. Jadi di sana pemilihannya ya udah coba aja lah. Jadi aku sama temen aku juga nyobain. Kita coba aja, lanjut lulus nggak lulus ya udah kita lihat nanti gitu. Yang penting ini sambil ngurus wisuda daripada agak nganggur gitu ya, nggak ada kerjaan lain-lain. Ya udah diikutin dan ternyata ngikutin prosesnya agak lama kemarin tuh prosesnya. Kayaknya hampir 6 bulan deh. 6 bulan malah. Iya, Lumayan itu juga proses masuk kerjaan yang agak lama. Buat aku 6 kalau bulan, dulu 1 ya. semester. agak lama tuh 1 semester. Iya. Baru ternyata akhirnya diterima gitu. Wow. Dan pas diterima ya
alhamdulillah mungkin itu rezekinya, mungkin itu takdirnya, jadi mencoba untuk dijalani sampai sekarang ternyata jalan 2 tahun gitu. Alhamdulillah, ternyata memang masih rezeki sih, keren. Nah, ini yang penting sih Kak. Kayak ini memang pertanyaan dari aku sendiri nih. Sebagai kan sekarang aku anak magang. Nah, aku juga ngelihat kakak-kakak ini keren banget. Kayak pengen juga gitu loh jadi kakak-kakak ini setelah magang itu ada peluang gitu buat karirnya. Aku mau tanya gimana tips gitu loh supaya magang ini gak cuma sekedar lewat aja, tapi bisa menjadi awal karir untuk kami sebagai alumni magang. Ada nggak sih Kak tipsnya? Jadi nggak cuma magang, lewat aja udah pengalaman aja, tapi ada tips nggak supaya itu tadi Kak, jadi batu loncatan untuk karir kedepannya. Apa ya? Oke nih. Kalau aku sih ini aja sih, nikmati prosesnya, resapi, dalami, pelajari, ambil itu sebagai apa ya, sebagai ilmu yang dalam yang bisa kita buat jadi selling point kita untuk nantinya kita jadikan portofolio, kita jadikan ya prestasi kita lah di kerjaan gitu. Jadi itu sih kita ya loyalitas aja, benar-benar dari hati. Apapun yang kalau menurut aku ya, kalau apapun dari hati pasti hasilnya baik. Jadi nikmati aja, banyakin belajar, ambil tuh ilmu-ilmu dari mentor, jadikan itu selling point bagi kita untuk kita apply kerjaan nantinya. Syukur-syukur kalau rezekinya memang ada di sini juga, ya kenapa tidak gitu. Itu sih dari aku. Keren sih dari Kak Dendi. Terima kasih Kak Dendi untuk tipsnya. Ada mau tambahan tips nggak nih dari kakak yang lain? Kalau aku sih menambahkan dari Dendi ya gitu, karena di aku sendiri itu banyak anak magang gitu ya, di BCTS sendiri banyak anak magang. Pertama yang perlu kamu identifikasi dulu itu sebenarnya ada di minat dan output yang kamu pengen capai gitu. Karena nggak mungkin kamu magang milih posisi kerjanya itu sembarangan gitu ya. Pertama, karena apa yang ada di pengalaman magangmu itu akan yang bisa dibilang itu akan jadi titian atau jembatan berikutnya untuk next karirnya ya gitu. Kalau aku sendiri karena aku memang nggak pengen jadi guru gitu, makanya aku jadi magang gitu di dunia yang project officer kemarin, dan ternyata BCTA juga banyak ngurus event gitu ya, pelatihan sama. Jadi itu lumayan menentukan karirku sebenarnya. Nah, sedikit tips untuk anak magang gitu. Pertama, output yang pengen kamu cari itu sebenarnya kamu udah harus tentuin dulu gitu. Entah dari jurusan kamu, entah kamu pengen lulus jadi apa, segala macam kerjanya, kamu udah punya proyeksi karir mungkin 2-3 tahun ke depan gitu. Itu yang penting gitu. Nah, kemudian kita nggak bisa kalau magang itu menurutku jadi generalis gitu, itu akan sayang waktu sebenarnya gitu. Kenapa tadi aku bilang kamu perlu tentuin output dan ibaratnya pipa atau jalur yang pengen kamu tentuin, karena kalau kamu magang kamu punya waktu yang terbatas gitu ya, resource yang terbatas gitu. Kemudian gimana cara kamu memaksimalkannya itu lebih ke arah coba jadi spesialis untuk ini sih, untuk jadi seseorang yang kamu pengen. Kayak misalkan Novi gitu kan ya, dia pengen jadi guru, ya dia magangnya spesialis guru gitu kan. Nggak mungkin kan dia jadi guru ngambilnya jadi tim keuangan kayak Dendi gitu kan. Nah, aku lebih ke sana sih. Jadi coba tentuin jalan dulu gitu ya, tentuin output dulu gitu. Baru pada akhirnya kamu bisa minta sama mentor kamu, aku nanti kalau setelah magang aku pengen punya skill A, B, C, D biar bisa kalau aku kerja setelah magang ini aku pengen dapat di posisi ini yang punya skill A, B, C, D, E, F, G lah gitu. Kayak gitu. Jadi lebih terukur dan terarah lah ya gitu ngomongnya. Gak tau kalau Novi ini. Kayaknya melanjutkan aja deh dari kayak udah lengkap gitu dari Kak Dendi sama Kak Dika. Mungkin melanjutkan dari Kak Dika tadi kan outputnya gitu kan. Nah, mungkin setelah tadi menentukan outputnya itu bisa dilanjut dengan membangun branding. Jadi branding diri sendiri dulu gitu. Dengan cara tadi menentukan skill-skill apa saja sih yang mau didapat ketika nanti lulus ketika nanti lulus dari kegiatan magang gitu. Entah itu nanti skill public speakingnya, skill
skill apa lagi ya, skill komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu nanti mungkin selama magang bisa coba dibangun lebih besar lagi, entah itu dari relasinya, dari pelatihannya, sama mungkin branding diri juga bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama sosial medianya gitu. Karena kan tadi ada yang namanya background checking ya. Kemarin juga pas masuk kerja di sini juga itu juga dicek gitu. Bahkan bukan cuma background checkingnya, ke sosial media apa saja yang di upload dan juga yang kita bagikan, kita share di sosial media itu juga menjadi penilaian lebih dari perusahaan sendiri gitu sih. Wah, bener-bener insight yang luar biasa ya, tips yang sangat wow untuk anak magang seperti kami ini. Mau berterima kasih banyak. Oh, gimana Kak Dedi mau nambahin? Mau sih sedikit ngerimai juga untuk anak-anak magang. Bahwasanya kan banyak kan pada mikir malas magang, capek dan lain-lain. Kalau boleh memberikan apa ya, yang aku rasain sendiri, bahwasannya magang ini bukan akhir dari kalian dari proses belajar, tapi merupakan awal kalian untuk bertumbuh, untuk pendewasaan diri, untuk kalian memulai bagaimana melihat dunia kerja itu seperti apa. Karena bukan dilihat dari tugasnya, walaupun tugasnya kecil, tapi dari situ kalian akan melihat bahwa ada maknanya untuk diri kalian sendiri. Jadi apapun tugasnya kalian kerjakan dengan hati, itu akan memberikan dampak dan nilai yang besar di diri kalian sendiri. Jadi dari magang ini akan memberikan dampak besar bagi kalian juga gitu. Jadi jangan pernah capek untuk mau belajar, jangan pernah capek untuk mencoba hal baru, karena semua itu berawal dari situ sih gitu. Jadi untuk anak-anak teman-teman magang semuanya, disitulah titik awal mula kalian untuk berkarir di kemudian gitu sih. Iya, betul sekali Kak. Jadi ini juga pesan untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu ya untuk ikut magang. Jadi yakinkanlah diri kalian bahwa magang itu enggak semenakutkan itu. Bahkan magang itu menjadi awal ya Kak, awal untuk siapa tahu karir kalian kedepannya itu seperti apa. Karena dari magang kita nggak tahu bakal apa aja yang kita dapatkan dari sana. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang masih benar-benar ragu untuk ikut magang itu nggak bakal bikin rugi loh guys. Jadi yakinkan diri kalian bahwa magang itu adalah sesuatu hal yang bisa berdampak juga untuk kehidupan kalian. Nah, wah, kalau dilihat ini sudah cukup panjang sekali kita berdiskusi ya Kak. Sudah mulai lelah juga ini, jadi mungkin kita agak masuk ke sesi penutup aja ya Kak. Nah tadi kan kita sudah banyak banget ini membahas berdiskusi terkait pengembangan diri, soft skill, ataupun terkait karir. Nah aku sebagai penutup nih Kak, kira-kira hal apa yang paling kalian syukuri setelah ikut program magang di Yayasan Has Nurcenter? Hal yang kalian syukuri setelah ikut program magang ini sebagai penutup kita? Pekerjaan sekarang. Oke, pekerjaan sekarang, and then singkatnya seperti itu. Lagi ya. Aku lingkungan. Lingkungan. Sama sih, lingkungan ya kerjaan kita saat ini itu yang kita dapatin dari situ. Jadi kalian yang masih ragu, jangan ragu. Betul, jangan ragu. Malah itu adalah kesempatan kalian untuk bisa bertumbuh. Itu adalah titik awal kalian untuk memulai semuanya. Jadi jangan ragu untuk memulai. Kalian akan banyak sekali mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan selain ilmu, kalian tentunya dapat teman-teman juga yang kita nggak menyangka ternyata dari magang kita jadi relasi kerja saat ini. Jadi banyak sih, nggak hanya cuman lingkungan kerja teman, tapi banyak hal, pengalaman baru yang mungkin kalian belum bisa dapatkan di luar sana, kalian bisa dapatkan di magang seperti itu. Ternyata banyak banget pengalaman mereka yang bisa kita ambil baiknya. Jadi mau terima kasih banyak-banyak dulu ini buat narasumber kece dan keren kita tepuk tangan dulu dong.
Terima kasih karena sudah mau berbagi pengalaman, cerita, dan insight yang luar biasa. Dan semoga dari pengalaman ini banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan fresh graduate yang bisa memetiklah hal baiknya dari yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan semoga buat yang masih ragu itu meyakinkan dirinya untuk melangkah lebih maju dan memaknai bahwa magang itu keuntungannya nggak cuma sebagai pengalaman aja, tapi lebih dari itu. Nah, dan kabar baiknya lagi, Yayasan Hasnur Center, tepatnya unit Halfex, hari ini resmi membuka pendaftaran magang mandiri batch 3 hingga 3 Januari. Dan yang dibuka itu untuk posisinya ada 7 posisi di 3 penempatan yang berbeda. Penempatannya ada di Jakarta, di Palangkaraya, dan di Barito Kuala. Dan untuk kuotanya hanya 17 orang aja. Jadi daftarkan diri kalian. Siapa tahu di batch selanjutnya kalian yang akan jadi narasumber di sini. Aku Nada izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.